Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, BK Sahabat Seru. Kita kali ini akan membahas materi yang ketujuh, materi bimbingan konseling kelas 9 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membina persahabatan yang sejati. Apakah arti persahabatan itu? Nah, kita akan melihat persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas asas sukarela untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Lalu, bagaimanakah sebuah hubungan dikatakan sebagai persahabatan? Sebuah hubungan dikatakan sebagai persahabatan jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, adanya rasa saling menyayangi dan berbagi dalam banyak hal. Kemudian yang kedua, saling setia, jujur, dan bekerja sama dengan baik. Kemudian yang ketiga, saling berkomunikasi secara intensif. Yang selanjutnya, saling menjaga rahasia, saling percaya, dan mengedepankan kejujuran. Kemudian yang selanjutnya, saling membantu terutama saat salah satunya mendapatkan kesulitan. Lalu, saling menjaga persamaan hak dan kewajiban. Kemudian yang terakhir yaitu saling menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan hobi, visi, dan status sosial. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara membina persahabatan agar awet dan lebih bermanfaat. Yang pertama, dengan menghormati dan menghargai. Kalau kita ingin bersahabat dengan seseorang, jangan pernah kita melihat latar belakang orang tersebut. Jangan pernah kita melihat dia dari golongan mana, suku mana, agama mana. Jadi, siapapun dia dan apapun latar belakangnya, kita harus menghormati dan menghargainya. Kemudian yang kedua, saling menjaga rahasia. Sahabat adalah merupakan tempat kita berbagi dan berkeluh kesah. Tak jarang rahasia pribadi mereka mau menceritakan kepada kita. Untuk itu, supaya persahabatan tetap terjaga, kita harus menjaga rahasia itu dan jangan kita sia-siakan kepercayaan sahabat kita yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, jangan bermuka dua. Manusia di dunia ini tak ada seorang pun yang sempurna. Begitu juga dengan sahabat. Tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, lupa, dan hilaf. Jadi, kalau suatu saat nanti sahabat kita melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak, jangan pernah kita membicarakan dia di belakangnya. Apapun dia, masalah itu harus diselesaikan dengan baik-baik. Kemudian yang keempat, menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kita. Jangan pernah sekalipun kita bersikap menggurui. Memberi nasihat boleh-boleh saja, tapi jangan melakukannya dengan cepat. Perlahan-lahan, namun pastikan temanmu itu mendengarkannya. Kemudian yang kelima, setiap orang memiliki pribadi yang unik dan khas. Cobalah mengerti bagaimana karakter teman kita. Hormatilah pendapatnya. Walau kadang kalian bisa saling berbeda pendapat dan meyakini, namun pasti ada jalan tengah yang bisa ditempuh asal jangan tergesa-gesa memutuskannya. Kemudian yang keenam, peliharalah kepercayaan yang telah diberikan oleh teman kita. Jika ini masih dikaitkan dengan yang masalah sebelumnya, yaitu saling menjaga rahasia, jangan pernah sekali-kali kita mengobrol rahasia teman kita kepada orang lain. Saling menjaga rahasia. Anggap saja antara kita ada sebuah permainan yang hanya bisa dimainkan oleh kita dan teman kita. Kemudian yang ketujuh, berilah dukungan dan pujian kepada teman kita, kesampingkan kesalahannya dan kelemahannya. Memberi dukungan kepada sahabat dalam keadaan apapun itulah yang terbaik, apalagi saat teman atau sahabat kita mengalami suatu masalah yang membuat ia terpuruk. Maka kita sebagai sahabatnya harus bisa menghiburnya dan membuat ia ceria kembali.
Dukungan dari orang-orang yang berarti bisa menjadi sebuah kekuatan untuknya. Selanjutnya, yang ke-8, jangan pernah merasa iri kepada teman kita. Kebahagiaannya adalah bahagia milik kita juga. Ikut berbahagialah atas keberhasilan teman kita. Iri itu hanya membawamu pada keburukan. Buang jauh-jauh perasaan iri. Kita patut ikut berbahagia apabila teman atau sahabat kita mendapatkan suatu kebahagiaan atau keberhasilan. Selanjutnya, yang ke-9, dekat bukan berarti harus bergantung satu sama lain. Berikan pertolongan secukupnya. Jagalah jarak yang wajar. Mundurlah sedikit bila kita merasa pertemanan sudah terlampau dekat. Sebaliknya, mendekatlah kalau kita merasa pertemanan sudah mulai merenggang. Kemudian yang ke-10, sisihkan waktu untuk melakukan kegiatan refreshing bersama. Kembangkan sikap toleransi, fleksibilitas, asertif, empati, dan belajar saling memahami. Kegiatan keluar atau liburan dan hangout bareng bisa mendekatkan satu sama lain. Sering-seringlah jalan bareng teman. Kemudian yang ke-11, jangan pernah ragu untuk meminta maaf kepada teman kita saat kita melakukan sebuah kesalahan padanya. Setelah itu berusahalah memperbaiki kesalahan kita. Begitu pula sebaliknya, berikan maaf dan lupakan kesalahannya jika ia bersalah. Kemudian yang ke-12, sebagai sahabat yang baik, kita harus peduli kepada sahabat kita. Jangan sewaktu kita membutuhkan pertolongan dia ada untuk kita, sementara di saat dia butuh pertolongan kita justru tidak mau peduli dan tidak mau tahu. Selanjutnya kita akan melihat 7 sikap terbaik dalam membangun tali persahabatan. Yang pertama, jadilah diri yang rendah hati. Seorang yang memiliki sikap rendah hati akan lebih mampu dalam membangun tali persahabatan. Lawan utama dari sikap ini adalah kesombongan. Manakala kita lebih banyak sombongnya daripada rendah hatinya, maka akan makin sedikit orang yang tetap mau berteman dengan kita. Sikap rendah hati tidak muncul tiba-tiba. Ada banyak faktor yang menjadi latar belakang mengapa orang yang sombong tiba-tiba bisa berubah menjadi rendah hati. Salah satu faktor yang memberi pengaruh besar itu berasal dari dalam diri sendiri, yaitu keinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dari sebelumnya. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Tampaknya begitu mudah ketika kita diminta untuk menjadi pendengar, namun hanya ada sedikit orang yang mampu menjalankan hal ini. Seorang yang biasa dan telah terlatih untuk mendengarkan orang lain, maka ia akan lebih mudah diterima oleh orang lain dimanapun berada. Dengarkan baik-baik ketika sahabat kita sedang bercerita. Fokuskan perhatian terhadap apa yang sedang diceritakan. Jangan sampai sahabat kita merasa dicuekin karena kita asik main game atau begitu asik menonton televisi. Kemudian yang ketiga, berikan pujian yang tulus kepada sahabat. Mungkin ada sebagian pembaca yang belum pernah memberikan pujian kepada temannya sendiri meski jalinan persahabatan yang ada telah terjalin selama puluhan tahun. Kita tidak boleh terlambat untuk memberikan pujian. Kita hendaknya percaya bahwa pujian akan memberi semangat dan energi baru untuk sahabat-sahabat yang ada dalam hidup ini. Kita mesti yakin bahwa seburuk apapun kelakuan dari sahabat kita, maka mereka pasti punya sisi keunggulan yang pantas diganjar dengan pujian. Sanjungan yang bernilai positif itu ibarat angin dalam roda mobil atau udara yang membuat balon terbang ke tempat yang lebih tinggi. Asal pujiannya tak terlalu sering dan tidak over, maka jalinan persahabatan akan makin langgeng di masa-masa berikutnya. Yang keempat, mengalah demi kebaikan sahabat. Sungguh teramat beruntung ketika kita memiliki sahabat-sahabat yang lebih banyak mengalah dan lebih mengutamakan kepentingan kita. Mereka inilah yang jiwanya bersih, hatinya tulus dan mampu menghargai arti persahabatan lebih tinggi dari umumnya orang. Mereka menjadikan kita sahabat bukan karena harta atau apa, namun mereka membangun persahabatan dengan tujuan untuk memberi kebaikan kepada sesama. Dari sekian banyak jumlah teman yang kita miliki,
maka hanya ada sedikit sahabat yang mempunyai sikap lebih banyak mengalah. Tentunya kita bisa belajar lebih banyak dan meneladani sikap yang begitu mulia ini. Karena sikap mengalah pada jangka panjangnya akan membuat kita makin kuat. Selanjutnya yang kelima, berani menegur dengan sikap yang tegas tetapi santun. Sahabat yang baik bukanlah orang yang selalu setuju dengan semua tindakan yang kita ambil. Menegur sahabat tak selamanya mudah, perlu cara dan waktu yang tepat pula. Kita mungkin pernah mengalami hal yang tak enak saat menegur sahabat yang melakukan kesalahan karena mereka malah jadi membenci dan menjauhi diri kita. Kita dianggap telah mencampuri urusannya dan sok peduli dengan masalahnya. Selama niat kita tulus dan kita yakin bahwa teguran itu demi kebaikan sahabat kita, maka jangan pernah ragu untuk mengingatkan sahabat yang kita cintai. Kemudian yang keenam yaitu setia dan tanggung jawab. Inilah sikap yang sangat dibutuhkan sahabat-sahabat kita. Mereka sangat membenci yang namanya pengkhianatan, baik itu dilakukan secara terang-terangan maupun melalui cara-cara keji yang tak mereka ketahui sepanjang hidupnya. Jangan pernah mengorbankan sahabat sendiri hanya karena kita ingin kepentingan pribadi segera terwujud. Sahabat yang telah bertahun-tahun dengan kita dan telah bersama dalam suka maupun duka jauh lebih penting dari segalanya. Kebeningan dan kesetiaan yang telah sahabat berikan kepada kita tak akan pernah bisa dibeli. Tak ada orang yang sanggup membeli kedamaian pikiran saat kita bersahabat dengan orang lain. Sebagian dari kita ada yang mengorbankan sahabat hanya demi tujuan uang dan kekayaan. Padahal para ahli telah menemukan satu bukti, andai seluruh harta dan uang di dunia ini diubah menjadi emas, maka hanya akan menjadi beberapa kubik saja. Namun seluruh emas yang telah disatukan ini tak akan mampu menggantikan kelembutan dan kesetiaan para sahabat kita yang mengagumkan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, rutinkan untuk mendoakan sahabat kita. Apapun agama yang kita anut, maka jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka. Kebiasaan ini akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan memahami bahwa mereka ada dalam hidup kita tentu bukan tanpa sebab. Harus kita akui bahwa kita berhutang besar atas kebaikan para sahabat. Kita tak mungkin melupakan mereka. Sejelek apapun perilaku sahabat, maka jangan pernah bosan untuk memberi harapan lewat doa-doa. Saat kita menyatukan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kebaikan akan kembali kepada diri kita, dan mendoakan kejahatan atau celaka untuk sahabat, maka itu pun akan kembali pada diri kita. Selanjutnya kita akan melihat hal-hal apa saja yang dapat merusak persahabatan. Yang pertama, persahabatan yang sudah tidak ada lagi kejujuran, rasa saling percaya dan rasa saling menjaga rahasia. Kemudian yang kedua, persahabatan yang muncul adanya rasa persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan. Kemudian yang ketiga, di dalam persahabatan mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Kemudian yang terakhir, di dalam persahabatan itu tidak ada keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan rasa saling memiliki lagi. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara membina persahabatan agar persahabatan kita berjalan dengan langgeng, lama, kemudian persahabatan itu membawa manfaat. Nah, semoga kita semuanya bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.